Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Riak Sabda, edisi hari Jumat, tanggal 12 April 2019. Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa takut akan sesuatu hal? Saya rasa kita semua sebagai manusia sering mengalami yang namanya rasa takut. Tetapi yang membedakan ialah ada orang yang mengalami rasa takut, lalu dia tidak jadi melakukan sesuatu hal. Lalu ada orang yang mengalami rasa takut, tetapi dia tetap melakukan hal tersebut. Contohnya begini, seorang pencuri misalnya. Seorang pencuri ketika mengetahui rumah yang menjadi sasarannya, misalnya dilengkapi dengan CCTV, dilengkapi dengan anjing penjaga, maka dia muncul ketakutan dalam diri pencuri tersebut. Nah, rasa takut ini bisa mengakibatkan dua hal. Pertama, pencuri tersebut membatalkan untuk mencuri di rumah itu. Yang kedua, dia tetap nekat untuk mencuri, meskipun dengan resiko dia ketahuan dan ditangkap lalu dipenjara. Lalu rasa takut yang lain misalnya, ketika kita hendak belajar berenang, takut dengan kedalaman kolam atau sungai. Nah, karena takut kita tidak jadi belajar, tetapi bisa juga ada orang yang memang takut, tetapi dia tetap mau belajar untuk berenang dengan resiko dia bisa tenggelam dan sebagainya. Nah, para saudara yang terkasih, sebagai orang-orang Katolik, kita pada hari ini diajak untuk belajar dari Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus dalam Injil hari ini mau dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yesus menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang tertindas, menghibur orang yang sedih, menyembuhkan orang kusta, memberi makan yang lapar. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus, tetapi toh dia tetap saja dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka ini menganggap bahwa Yesus telah memproklamasikan dirinya sebagai Allah. Dan Yesus dianggap sebagai seorang penista agama. Nah, para saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, kehidupan iman kita sebagai orang Katolik, dengan memberi diri dibaptis menjadi pengikut Yesus, maka kita pun akan menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan iman kita. Kita sering melihat bagaimana di luar sana banyak orang yang mengatakan kita kafir. Halal untuk membunuh, menumpahkan darah orang kafir, dan seterusnya. Atau misalnya contoh lain lagi, bagaimana para martir kita banyak yang meninggal karena mereka tetap berpegang teguh pada imannya. Sama seperti Yesus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, tetap mewartakan karya-karya Allah, meskipun dia tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak suka, orang-orang Yahudi mengincar dia, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi Yesus tetap maju. Yesus tetap terus mewartakan karya Allah. Maka model iman seperti inilah yang harus kita miliki. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, kita diajak untuk tetap setia kepada Yesus. Kita diajak untuk menjadi orang Katolik yang militan. Maka para saudara yang terkasih, semoga di tengah berbagai macam tantangan zaman, kita dapat tetap setia dalam kehidupan iman kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin.